Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azil sultani. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Amma ba'd. Sadaqallahul azim. Jamaah Isya tarawih ingkang sangat kula hormati rahimakumullah. Wabil khusus ketua takmir, pengurus panitia bulan Ramadan, alim ulama, para bidi sepuh yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini saya bisa sowan di masjid ini, meskipun saya memang minta untuk habis Isya. Jadi kemarin saya di Ganjar sakit, harus nginep di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat, tinggal pemulihan dan minum obat. Apa ke hikmahnya apa? Saya minta nek iso ki rasah tekan rumah sakit. Kabeh penyakit ketemu, dan yang tidak sakit digoleki ben sakit. Sehingga kita harus diinfus dan sebagainya. Tapi semoga kita sehat walafiat. Amin. Salawat salam kita anjurkan datang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita antantu syafaatipun dari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya punya waktu 20 menit untuk menyampaikan atau membumikan Al-Quran kalau menurut Quraisy Shihab. Jadi hidup itu kan sebuah perjalanan gitu ya. Dan jamaah di Gendang Legi ini kan sudah on the track, yaitu perjalanan menuju ke surga. Bukti ini hari ini biasanya 10 hari pertama itu ramai, 10 hari kedua itu kan sudah sepi ya. Tapi masjid ini masih makmur, alhamdulillah. Jadi termasuk masjid ora umum ora umum baiknya kan baik juga ya. Biasanya masjid-masjid kan wis do sepi ya. Minimal berkurang banyak ya. Tapi hari ini masih makmur. Di surat Al-Ahqaf 16 ya. Ustaz Allah itu ngendika tentang manajemen waktu. Jadi kalau yang namanya perjalanan itu ada manajemen waktu, itu kan mestinya kita pakai Al-Ahqaf 15. Itu jelas perkembangan manusia mulai dari kandungan sampai dia akan mati gitu ya. Mungkin agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatku ummuhu kurhau wa wada'anhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta balagha asutahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzidni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa sihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu yang 15. Terus Al-15 itu menerangkan perjalanan manusia mulai dari dalam kandungan, hamalatku ummuhu kurhau wa wada'anhu kurha, melahirkan dengan susah payah ibu kita, wa fisaluhu salasuna sahra, lalu menyusui sampai 30 bulan. Setelah itu dewasa. Balagha asutahu, kemudian arba'ina sanatan, sampai 40 tahun. Setelah itu apa? Banyak bersyukur, banyak amal soleh, banyak bertobat. Itulah orang-orang tua, gitu kan? Supaya selamat dunia akhirat. Lalu 16-nya perjalanan itu diisi apa? Itu loh, hudan itu di situ. Petunjuk menika salah satunya di situ. Punya umur dari bayi sampai mati itu apa? Nah, inilah tujuan hidup. Ulaika yarjuna rahmatah. Ulaika ladina taqabbalu anhum. Orang yang menjalankan Al-Ahqaf 15
ahsana amilu wa natajawayu an sayiatihim fi ashabil jannah. Diterima amal baiknya, diampuni dosanya. Itulah orang-orang penghuni surga, seperti yang dijanjikan sebelumnya. Terus ini Bapak Ibu sekalian, hidup itu harus sebuah perjalanan. Ya, hidup itu perjalanan, proses yang panjang. Ya, selama proses itu bagaimana kebaikan itu diterima, kemudian menopo dosa-dosa diampuni. Jadi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya kan perjalanan hidup menika ada di surah Al-Isra ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Ya. Itu kan di bulan Rajab. Makanya kalau urutan bulan itu kan Rajab, Rejab, Sa'ban, lalu Ramadan. Nah, bulan Rajab ini satu peristiwa yang besar dalam perjalanan hidup Rasulullah, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, perjalanan itu diajari, Isra Mi'raj itu ada dua fase. Yang satu Isra, yang satu Mi'raj. Yang Isra itu di surat Al-Isra. Al-Isra itu suratnya ke-17 ayat 1. Mi'rajnya itu tidak di ayat yang sama. Ini loh indahnya, uniknya Al-Quran itu proses Isra Mi'raj kan satu. Biasanya asbabul nuzulnya satu, suratnya lebih dari satu, overlap, ya, saling diterangkan. Tapi khusus Isra Mi'raj enggak. Isra itu di surat Al-Isra, sehingga di Isra itu kita tidak bisa menemukan peristiwa Mi'raj. Bahkan perintah sholat itu kan Al-Isra 78, itu tidak menyebutkan Sidratul Muntaha. Baru muncul di surat Mi'raj, itu ada di surat mana Bapak Ibu? An-Najm. An-Najm itu surat ke-53. Surat 53 itu An-Najm, baru ada kalimat Rasulullah itu sampai indati sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Rasulullah itu sampai sidratul muntaha yang diliputi oleh surga. Saya tidak akan ke sana, cuman proses ini akan berlanjut. Jadi Al-Quran itu kan modelnya begitu. Satu yang lain itu terkait dengan saya indah. Karena saya dosen kan biasanya suka mengambil materi, ya, sitasi dari banyak sumber. Itu rumitnya setengah mati. Tapi kalau Al-Quran enggak. Begitu saya baca satu ayat misalnya, lalu tiba-tiba muncul ayat lain yang saling berkaitan. Mari kita lihat ya. Wah, asik banget ngaten lho nggih. Tapi ya syaratnya kudu maca kabeh ngaten. Nek maca sithik ya ora nyambung kan ngaten. Di situ Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi hidup manusia menika perjalanan, bukan jalan-jalan lah ngoten. Perjalanan itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tujuannya jelas untuk menerima wahyu di saat Mi'raj. Apa pelajarannya? Kemudian Allah mengatakan yang dilewati itu barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian apa? Jalan-jalan yang dilewati itu di adik-adik ampun seru-seru nggih. Iya, nggih. Jadi jalan yang dilewati itu barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Artinya jalan menika yang dilewati orang, ya, manusia yang berjalan itu dibarokai dengan cahaya kebesaran Allah. Nah, sehingga kemudian Mi'raj itu kan naik ya ke Sidratul Muntaha. Jadi hidup itu diajarkan dalam Al-Quran tidak satu horizontal tok, tapi harus Mi'raj. Mi'raj itu artinya sowan datang Gusti Allah. Maka apa pelajarannya? Hidup itu kalau mau dibarokai harus dimulai dari masjid ke masjid. Hidup itu harus begitu. Nah, makanya kalau di surat Al-Jum'ah ayat 10 tadi, perintah Jumatan itu keren banget. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wa batagu min fadlillah wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun, kata Allah. Allah mengatakan kalau saya balik la'allakum tuflihun, kowe pengen bahagia, ngono lho jawabannya. Kalau dalam bahasa Jogja, bahasa anak Allah kan ngaten, kalau kamu habis sholat bertebaran ke muka bumi ya ngaten, golek parinyane Gusti Allah. Setelah itu zikir sing akeh.
maka kamu akan menjadi orang tuflihun, bahagia. Kalau dibalik dalam bahasa kita, kowe pengen bahagia ndul, ngoten nggih. Nah, dalam bahasa Jogja. Masalahnya nganggo bahasa Al-Qur'an iki sok kurang nendang to. Ora paham di ngono kowe iki. Mengko salat bar kowe golek karunia suwen. Kowe pengen bahagia ra? Nggih, rungokke kupingmu iki lho, ngoten nggih. Mripatmu lekke, ora pengajian mbek anan. Ngoten niku nggih. Nek ono lho ya aku ora ngerti lho nggih. Ora ngono kuwi ngoten to. Makanya apa kowe pengen bahagia, la tuflihun. Dirikanlah salat, lek kowe nyambut gawe, bar kuwi zikir sik akeh, kowe pasti bahagia. Aja diwalik. Nyambut gawe wis nyayaan tekan ngendi-endi, belum salat. Maka tidak akan bahagia. Nah, makanya kayak Indonesia itu kan banyak nopo, banyak korupsi kan meriah tuh saat ini, MM-an. Sing paling top kan Pertamina gitu. Sing iki aku ora trimo tenan gitu. Sekan Padang Masar tak titeni tenan Pertamina gitu. Aku lho digoblok-gobloke 5 tahun nih gitu. Aku bedino manu tuku Pertamax ge. Bul isine Pertalite. Lah pas ini kan kula kementhus to. Apa? Pertama kok sugih aku ngono to. Sing Pertalite tak mesti antri dawa to niku. Aku lah ora. Aku kementhus sing ngono to. Saiki aku diwalik. Oh, profesor goblok ngoten ya. Kok goblok gak cetok Pertalite le tuku Pertamax ya to. Kacek 3.000. Oh 3.000 ping 5 tahun nih. Oh surah ikhlas tenan aku. Oh tekan Padang Masar petukane tak dongake neraka gitu. Jan aku ora trimo tenan gitu. Pemerintah ngapusi rakyate ora trimo tenan gitu. Ustaz oleh nesu mboten Mas? Urusan duit ini sensitif ya. Makanya dalam kehidupan itu urutannya harus dulu minta pada Allah. Kenapa minta? Karena rezeki itu milik Allah. Adariyat 2 paket Adariyat 22. Wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun. Gusti Allah ngendika, rezeki iki wekku lho ya. Rungokke tenan ndul ngono ta nggih. Rezeki iki wekku saiki nang langit, wis tak bagi-bagi dan tidak tertukar. Kalimatnya sederhana, kalau sampai kamu ngambil milik orang, wasting time kata Rasul. Kamu hanya membuang waktu saja. Makanya karena itu di langit goleki. Maka kalimatnya fantasir fil ardi wa batagu min fadlillah, mencari karunia-Ne Gusti Allah. Karena saking inginnya manusia itu bekerja, mengambil karunia Gusti Allah, nembung dhisik ngoten lho. Minta dulu dengan apa? Pagi-pagi dirikanlah sholat saka masjid, yaitu jamaah subuh. Kok iso lho sing kagungan Gusti Allah? Ya nyuwune karo Gusti Allah itu lho Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya dibarokahi. Minta pagi, lalu Rasul mengatakan kepak sayap malaikat akan diturunkan menggaransi rezeki orang yang jamaah subuh di pagi hari itu. Coba keren banget betul. Logikanya kan gitu, sik kagungan Gusti Allah. Esok ya nembungno sadurunge juga. Masa orang nembung wis yayaan juga tekan ngendi-endi. Akibatnya ngene niku wow. Sing halal haram dadi ra ketok. Korupsi ning ngantek MM-an, bahkan triliun. Padahal ibu-ibu teng mriki duwite saiki ya MM-an. 5.100. Hanya tani ya cukup kok nggih mboten. Ayo sekarang tak tekoni jenengan. Rezeki okeh kurang sithik cukup, milih sing pundi? Angel iki. Baleni. Ibu-ibu okeh kurang sithik cukup, milih sing pundi? Okeh tur cukup, gundulmu. Wong pilihannya loro kok milih telu. Inilah faktanya kan gitu. Padha sampean ndek anak wedok ayune ra jamak. Sing nyenengi cah lanang akeh. Sing pertama sugihna mending ra tau salat. Laki-laki kedua sregep salat ning miskin. Nak golek mantu sik kaya napa sampean? Salat tur sugih. Sene iku ora gelem dadi mantune sampean. Itulah yang namanya barokah. Jadi kalau mau barokah, mau bahagia, konsepnya adalah Allah mengatakan dirikanlah sholat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nanti tempat perjalanan itu aku barokai linuriyahu min ayatina. Kenapa harus ada cahaya? Karena memang kita itu gelap, kita itu nggak ngerti apa-apa. Kita itu manusia itu tidak tahu ning sok tahu. Akibatnya gini wow, halal haram dimbat wae toh. Orang ngerti kenapa kita enggak. Kenapa saya bilang gelap? Kenapa kita butuh barokah? Barokah kenapa barokah butuh linuriyahu, nur cahaya.
Kenapa butuh cahaya? Karena memang kita tidak tahu apa-apa. Mari kita lihat Luqman. Kita pakai surat Luqman. Luqman itu surat ke-31, ayatnya 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa mata taksitu ghatan wa tati nafsu bi'ai filati tamut innahu alimul khabir. Kamu ini dalam bahasanya Quran bahwa sesungguhnya yang tahu tentang waktu aku, kata Allah. Yang tahu tentang yunazilul ghaits, tentang kebaikan diturunkan aku. Kemudian kamu tidak tahu tentang arham, tentang rahim. Kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi hari esok. Yang kelima, kamu tidak tahu di bumi mana dimatikan. Dalam bahasa Jogja, saya ngerti tentang waktu aku lundul, ojo kementus kowe. Saya ngerti tentang kebaikan yo aku. Saya ngerti tentang dalam kandungan aku. Kowe iki ra ngerti sesuk isih urip apa ora. Apakah dapat kebaikan atau tidak. Dan kamu tidak tahu di bumi mana dimatikan. Coba bayangkan, apa yang kita punya sekarang sebagai manusia. Saat ini pejabat, saat ini sugih, saat ini pinter, sesuk mati, wis ra iso apa-apa. Emang ada yang tahu? Sekarang 8 kurang 5. Ada yang yakin besok pagi kita dibangkitkan? Karena ketidaktahuan itulah maka Allah memberikan cahaya. Supaya ketidaktahuan itu berubah menjadi ketawadhuan, kepasrahan dan permohonan. Ini loh konsep Islam. Mulane do salat derek Gusti Allah mergo tidak tahu sesuk isih urip apa ora. Kita tidak tahu sesuk untuk kebaikan apa ora. Saya beri contoh kebaikan kita nggak tahu. Goisi aja tidak tahu. Gini, misalnya adol es teh jumbo, misalnya nggih. Ade dodol es teh jumbo, misalnya nggih. Oke. Lalu ngaji entuk ilmu surat sing marake perdagangane lancar jenenge surat Waqiah. Ya ngoten to biasane. Karena Quran iki saiki ora nggo ndonga dienggo jimat. Anggere maca Waqiah anggepe badine akeh. Ini yang salah itu di sini. Unjuk ngomong, kalau ngomong baca Al-Ikhlas ping 1111 jadi anggota DPR. Ngoten ya ta ya. Nah ngomong ping 1000 diampuni ora iso. Al-Qur'an itu hudalinas, petunjuk. Ora kok dadi jimat gitu. Sekarang itu orang kan pinginnya jangka pendek. Akhirnya jimat tenan bengi maca Waqiah. Nak ping pisan laris, pindo laris banget. Telu urung teko wis ditunggu. Ngoten itu telu. Ada ping 5 mantep ngono to. Wah stop sesuk. Jebulane esuke udan. Terus banget nesu deh. Gusti Allah jenengan iki niat ora? Ngoten malah Gusti Allah sing disengeni. Karena kita tidak besok pagi itu masih baik apa Anda punya bisnis, emang yakin besok pagi itu bisnis Anda fine-fine saja? Bagaimana Anda melihat perusahaan yang besar aja ambruk, Sritek aja ambruk, ya buatan? Yang sebesar, karena apa? Memang kita tidak tahu. Ketidaktahuan itu berubah jadi ibadah, permohonan, doa, ketaatan, karena ketidaktahuan yang kita miliki. Jadi tidak tahu itu penting. Merasa bodoh itu penting, ya. Merasa pinter ini kadang-kadang kebablasan. Di zaman akhir ini kayak di ilmu titik ini kabeh disalahke. Kayak iman titik ini sanggepe mlebu swarga dhewe. Titik-titik ra ketompo, titik-titik ra ketompo. Ngene ra ketompo. Ceng loro dok gedhe karo apa takmir Kementerian kuwi. Titik-titik ra ketompo, titik ra ketompo. UGM kok. Sing akeh ra ketompo lah UGM. Ya 350.000 sing ketompo 10.000. Masjid kan tidak. Ketika Rasulullah menerima Badui, seorang Badui itu suku yang dulu dianggap bodoh ya, tidak Islam itu datang. Ini gue contoh loh, betapa Rasulullah itu welcome banget. Satu hal yang saya sampaikan, Al-Quran itu awal diturunkan bukan untuk yang pintar kata jenengan. Al-Quran itu diturunkan kepada orang jahiliyah, kepada orang yang musuh Islam. Bisa kita bayangkan kalau Al-Quran itu, Islam itu sangat menakutkan seperti sekarang, orang wong mlebu Islam itu. Makanya sekarang itu harus kembali bikin Islam itu mudah. Islam itu membuat kita selamat. Nah, kok masalah levelnya ditingkatkan itu urusan kedua. Ojo ujuk-ujuk kok kowe ra ketompo. Bahkan kemarin itu saya agak pusing. Ada ustadz tuh ngomong gini. Dia tidak salah, tapi nggak empan-papan menurut saya. Bahwa kalau sholat baca Al-Qur'annya panjang pendeknya salah, mahrotnya salah, tidak diterima. Wah, judek toh saya.
Wah gendeng iki. Saya le nututi angel iki gitu. Saiki sak masjid sing mahrote bener wong pira? Saya bilang gitu ya. Nggih, cobi yuk saiki maca bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng nggih. Yuk 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ra ketompo kabeh. Ya ora ketompo nek kudu sempurna. Bis itu kan mateni sin, maka mendesis. Kemudian bibir ini tidak boleh mangap lebih dari selembar kertas. Nah, sampean malah mecucu. Bis, ngene iki piye to iki? Coba nak ngono ki ora ketompo. Ya sing ketompo sapa? Paling imam tok. Liyane ini ora apa-apa. Itulah yang saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan itu harus ada cahaya. Apa cahayanya? Surat Al-Nur ayat 35 yang namanya misbah. Misbah itu lentera, ayat 35-nya. Lentera yang bahan bakarnya dari pohon zaitun. Minyak zaitun yang suci, tidak dari timur, tidak dari barat. Bahan bakarnya minyak zaitun yang juga menerangi kegelapan meskipun tidak tersentuh oleh api. Kepada siapa penganut lentera itu? Mayasa, kepada orang yang dikehendaki. Jadi artinya kita itu supaya menjadi orang yang dikehendaki. Makanya Ramadan jadi orang bertakwa bin dikehendaki masuk surga. Innal mutakina fi jannatin fauyun. Mergo entuk cahaya njuk dadi bertakwa. Orang bertakwa tempatnya di surga. Fauyun, seperti air mancur yang indah. 2 Surat Ali Imran 133, Surat Ali Imran 102, breakdownnya Al-Aqaf 15, Al-Baqarah 25, wa basiril ladina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kulama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadaladzi ruzina min qablu wa tubihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Setelah dapat cahaya dadi wong sing iman amal soleh, bersegera berbuat baik untuk swarga yang mengalir sungai di bawahnya. Kalau Al-Baqarah 25 diberikan samaroh, buah-buahan seperti yang kamu impikan. Kalau di Al-Fatir geser lagi, sabikun bil khairati biidnillah dzalika huwal fadlul kabir. Aku beri pahala yang besar orang yang bersegera berbuat baik. Pahalanya apa? Jannatun adni yadkhulunaha. Aku masukkan ke dalam surga yuhalauha fiha asawira min dabin wa lu'lu'ah. Dihiasi dengan mutiara dan batu-batu dari sutra. Jadi kita bersegera berbuat baik ini insya Allah mendapatkan surga yang indah, mewah dan buah-buahan. Amin ya robbal alamin. Nak sik ratek pinter pripun ra apa-apa, sing ra iso maca Quran ra masalah. Sing penting menyang tarweh. Barang siapa mengikuti sholat tarawih sampai imam selesai sholatnya dapat pahala seperti sholat sunat semalam suntuk. Oh, masya Allah. Onten sing piantun mriki tahu sholat sunat semalam suntuk? Ngacet ora. Imam itu sithik we watuk. Apa meneh ngantek semalam suntuk, tapi meng waton teko dadi makmum. Wis beris kok. Nggih, saya itu seneng banget kok nak jamaah itu mau dadi makmum kok nggih. Wis ana imame ngono to, aku mau monggo jenengan bae. Penak iki dadi makmum. Makmum ki sak-sake mlebu swarga nggih mboten. Ditanggung imame kok ya ta. Imame apik banget. Allahu Akbar sing mburi. Alah. Ngene dadak sisa buka isih melu. Nah, ngono swarga nggih mboten. Wis penak pokoke menyango, rasa mikir ben dipikir Pak Imam iki, ya toh. Salahe gelem imam. Ngono ya toh, malah disalahke, ya toh. Itu, saya punya pondok tahfidz, saya punya pondok hafalan Quran. Tapi nak jamaah jujur Mas, aku pengen dadi makmum bae, penak banget, ya toh. Kadang ngalamun ora mikir kok ya. Ini yo imam itu besok nengono neng swarga rasa dihisab imam yang adil, amin. Sama pengen tadi imam latihan se imam anyaran lah panikan, ya kan? Amin ngono sing dehem lali kabeh. Aku ya al kafirun yo ora rampung tenan ya ta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'budun ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum ma'budun ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala
sholat antum le mandeg kok endi ngono ya ta. Kowe ana makmum sik nakalan ngono. Nduke kono Mbah ngono ya ta. Wis grogi kan ya. Mulane wis to menyang wae rasah digagas. Gitu, maca Quran untuk ganjaran gitu mak nah inilah yang luar biasa gitu. Nanti kita perjalanan akhirnya mati pakai surat Al-Anbiya 35, Al-Munafikun 11, Az-Zumar 42. Itu semua tentang kematian, mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisari wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ngantek mati aja diatur kok. Kemudian bar mati nang di alam barzah. Alam barzah itu alam apa? Alam berdiam diri. Makanya wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, nek urip golek duit. Duite nggo tuku apa? Es teh jumbo. Lah pokoke favorite es teh jumbo. Sing 2.500 keciliken, sing 3.000 sedengan, sing 3.500 sedotane gegeden. Sapa sing muni apal ngomong. Oh apal kok dodol kok ngono ya ta. Pun rampung akhirnya berdiam diri arum 56. Makanya roh ki ra ono, roh kok yak-yakan mulih barang ki ra ono. So nak pendak malam Jumat ruwe mulih nilai bojone ora. Roh itu berdiam diri arum 56. Itu sudah ada batas namanya barzahtun, al-mukminun 100. Jadi roh ki meneng wae nunggu apa? Yub'asun, dibangkitkan dari kubur. Yauma idzin yasdurun nasu astatal yurahu a'malahum. Surat Al-Zalzalah ayat 6. Dibangkitkan. Yuk mlebu nang surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu surat ke-69 ayatnya 15 sampai 29. Semuanya dibangkitkan dalam keadaan tidak berbaju, tidak beralas kaki. Bapak tidak ingat anaknya, anak tidak ingat bapaknya. Matahari digoncangkan 500 tahun. Bumi dijadikan satu, dibalik jadi padang mahsyar. Tangi turu, lempoh, ambruk, berlutut. Kaget. Nah kok kaget? Biasanya pading itu digelap gulita. Orang ngerti ki nang ndi, orang nggo baju tidak aras kaki, orang jeklok piye tapi. Semuanya bersimpuh berlutut. Surat Al-Jasiyah. Jasiyah itu surat ke-45 ayatnya 28 29. Wa taro kula umatin jasiyah kula umatin tut'a ila kitabiya al yauma tujza ma kuntum ta'malun. Lihatlah semua orang berlutut di padang mahsyar. Mereka itu menunggu kitab yang akan diberikan. Lalu datanglah Al-Haqqah 15:29 nganggo biyanihi tangan kanan. Loh, kae sapa kae maju? Panggil satu-satu. Ora tak kae. Loh kok maju kae? Rodok kuru bul imame. Ngono ya. Loh kok rada ndek? Bul takmire. Ngono kae. Kok kae ra cetha, kiwa potengen bul ustate. Seneng banget jenengan tangan-tangan kabeh. Bleng mlebu. Kholidina fiha abada. Surat Az-Zumar 73. 71 wong kafir mlebu neraka. Ya cethu ta nggih. 73 orang bertakwa masuk surga. Penutup saya niki wae cepet banget to nggih. Ayate piro sampean yo ora apal kok. Ana ya nggih. Ana sik mangkel ra aku. Ustaz Kementus ayo ben UGM kok. Ana ya repot iki nak musuh ngene iki. Ndak bercanda. No artinya apa? Wis sesuk rombongan nggih niki ngundang legi rombongan. Muga-muga mlebu swarga zumara. Al-Qur'an niku diwaca, artine diamalke, mugi-mugi sok rombongan nggih. Kira-kira sesuk ngarep dhewe sinten? Nak ngundang legi niku sesuk nggih. Ustaz ora melu aku melu parades kok ngono ya. Jejak digital jenengan iki ngundang legi. Dadi saya tuh bayangke wonten niku lho. Loro tenan nek nganti ra mlebu swarga. Besok kan rombongan. Rombongan Nabi Musa, yo ana rombongan Nabi Muhammad. Wah kae banget kok. Awake dhewe kudu katut, nek ra katut kan loro. Saya membayangkan ngoten nggih. Liwat ngene lho, ndenggo ngetan. Misale swargane kan nganu, apa UGM, kan to. Berarti kan saka Cangkringan, saka pundi, saka ngendi-endi kan lewat niki to, jalan kene iki to. Jalan iki to, jalan iki. Kita gati kan kono nggih to. Wis liwat idul, njuk liwat ringon niku. Wah banget. Njuk jenengan ming nang pinggir ndelok. Njuk ditekoni, "Mas, jenengan kok ra melu? Kok malah nang pinggir?" Aduh kok kula ora kecatet ngono ya loro ora kowe. Sing mangkat nak sing mlebu swarga sithik ra apa-apa. Ha akeh kok ora katut lah ya loro. Terus sik liwat ki ngenyekan. Lho jenengan ora melu. Mboten iki ngundang legi teng mriki mawon. Oh modaro kowe. Neraka kowe ora ta. Cobi loro ora arep balik nandi. Wis ora ana bumi langit wis dihancurkan. Wis ra iso ngaji, ra iso taroyan, ora iso sedekah.
Arep nopo? Ayo gelak-gelik to. Mulane ayo sing penting katut jejak digitalnya. Jenenge iki sing penting ngono. Kualitasnya rendah rapopo. Melu mburi rapopo. Keslempit rapopo. Sing penting katut. Nggih, setuju? Nah, sing penting nang swarga wis penak nggih to. Wis nang kono sik pengen udut ya oleh ngono to. Nek nek sing udut ada masalah lho ya. Genine ra ono. Dadi dadak mampir neraka ya to mulane gitu. Oke kita enak iki rombongan iki ya kita ya serupa-rupa ora jelas ora apa-apa ning sing penting mlebu swarga. Pun nggih, semangat nggih. Sok ketemu nggih Pak nggih. Terus kelenya sampean gangge saja ya. Ayo penak kok nggih ta rumangsa mlebu swarga mah penak, rendah hati lak penak to. Tawadhu sesuk ngatut nggih insyaallah katut. Mburi dhewe piye lek ora apa-apa sing penting katut. Sampean nang ngarep malah rikuh karo Rasul. Ya to. Mending nang mburi iso wedangan iso malah iso wianan barang ya masyaallah. Pun dengan demikian maka beruntunglah kita. Inilah Al-Qur'an menjadi petunjuk sedikit demi-sedikit kita hudalinas itu ada. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabah kula panjenengan sami dadi ahlul jannah amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nggih cekap semanten saya mohon diri nggih dan tidak bisa ikut tarawih nggih. Lain waktu kita iso jadwal apa ya aku? Masih enggak? Buka bersama atau subuhan ya? Oh iya subuh. Sakarepmu Mas engko di WA. Ya saya niki mulai keringat dingin nggih to, saking semangate ya dongake mawon saya sehat nggih. Nyuwun sewu monggo saya cuma di Parades, ibu bapak meneh badhe pinarak silakan. Ibu-ibu aja lali nak tengen kula nggawa kresek. Monggo kita syukuri nikmat yang luar biasa punya kadi wasan hamdalah sisana. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.